Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, ketemu lagi dengan Bu Nunu untuk mata pelajaran matematika pertemuan yang keempat. Nah, masih seputar statistika, gitu ya. Sebelumnya kita sudah mempelajari tentang ukuran pemusatan data ya, tapi yang kita sudah pelajari baru untuk data tunggal dan data berbobot. Nah, ini intinya nih, kalau kita SMK mempelajarinya adalah dikhususkan untuk ukuran pemusatan data untuk data berkelompok. Nah, kita tahu sendiri ya, data berkelompok itu berarti bentuknya seperti apa sih, yang sudah dalam bentuk interval, karena jumlahnya sudah banyak gitu ya, makanya dia disebut dengan data berkelompok. Oke, langsung saja kita mempelajari untuk ukuran pemusatan data dari data berkelompok. Ukuran pemusatan datanya tetap sama ya, ada mean, median, dan modus. Hanya dibeda bentuk datanya saja. Nah, untuk dan rumusnya pastinya. Untuk mean atau nilai rata-rata, nah di sini kita langsung ke rumusnya. Rumusnya disajikan dengan X bar. Kita tahu ya, untuk lambang mean itu adalah X bar sama dengan sigma. Sigma jumlah, ingat, jumlah dari hasil kali FI dengan XI. Nah, nanti jangan sampai salah ya, XI di sini nanti beda dengan XI yang pada saat data berbobot gitu. Beda ini untuk data berkelompok. Nah, di sini ada keterangannya dan ini dibuka lagi modulnya saat mengerjakan. XI itu adalah titik tengah. Bukan nilai tengah ya, kalau nilai tengah itu median, tapi ini titik tengah interval gitu ya. Didapat dari apa? Dari setengah dikalikan dengan batas atas ditambah dengan batas bawah dari intervalnya. Itu ya, itu XI-nya. Lalu FI itu apa? Frekuensi datanya atau F-nya. Nah, lalu sigma FI kali XI berarti jumlah dari hasil kali frekuensi dengan titik tengah interval. Gitu ya. Nah, kita langsung ke contoh ya di sini. Rata-rata pendapatan harian pedagang kaki lima pada tabel berikut adalah, nah ini tabelnya. Ini namanya data berkelompok, bedanya sama data berbobot sebelumnya. Kalau data berbobot di sini nggak pakai interval, nggak 1 sampai 5, tapi misalkan 1 aja atau 6 saja gitu ya. Itu data berbobot. Kalau ini data berkelompok nih, pakai interval 1 sampai 5. Nah, ini frekuensinya. Nah, kita langsung jawab di sini penyelesaiannya. Nah, ini tabelnya. Yang pertama harus kita lakukan adalah cari XI-nya. XI tadi apa? Titik tengah. Titik tengah dapatnya dari mana? Titik tengah itu didapatkan dari batas atas ditambah dengan batas bawah dibagi 2. Jadi kalau misalkan di sini kan ada batas atas, ya kan? Nah, ini batas bawah ya. Kalau ini batas bawah. Nah, lalu yang ini batas atasnya. Nah, ini batas atas nih. Gitu. Nah, masing-masing dijumlahin. 1 tambah 5. Lalu dibagi 2. 1 tambah 5, 6. Bagi 2, 3. Nah, itu dapat XI-nya. 6 tambah 10, 16. Bagi 2, 8. 11 tambah 15, 26. Bagi 2, 13. 16 tambah 20, 36. Bagi 2, itu 18. 21 ditambah 25, itu 46. Dibagi 2, 23. Nah, itu XI-nya. Jadi batas bawah atau batas atas ditambah dengan batas bawah bagi 2. Dengan jumlahin. Gitu ya. Nah, lalu rumusnya itu adalah sigma FI dikali XI per sigma FI. Gitu ya. Nah, ini kita cari nih. Kalau frekuensinya kita tinggal hitung ya. Ini frekuensinya kita hitung nih. 6 tambah 20 tambah 10 tambah 9 tambah 5. Lalu ini ya didapat dari, kita kaliin dulu nih frekuensinya dengan XI-nya. Gitu ya. Karena kan sigma FI kali XI. Berarti frekuensi dikalikan dengan titik tengahnya. 6 kali 3, 18. 20 kali 8, 120. Gitu ya. Jadi kali ini. Sampai 5 kali 23 dapat 115. Lalu kamu jumlahkan, didapat 585. Gitu ya. Nah, rumusnya itu sigma FI kali XI yang mana? Ini sigma FI kali XI. Lalu yang sigma FI yang mana? Nah, ini tadi yang kita jumlahin frekuensinya. Yaitu 50. Ini sigma FI. Nah, tinggal dimasukkan nih. Nih, ya kan? Berarti hasilnya adalah 585 dibagi dengan 50. Hasilnya adalah 11,7. Nah, seperti itu caranya. Jadi kamu buatnya di tabel dulu nih, biar enak. Gitu ya. Nanti tinggal masukkan ke dalam rumus. Bisa untuk meannya, gitu ya. Nah, itu untuk mencari mean data berkelompok. Yang kedua, kita masuk ke median atau nilai tengah. Nah, rumusnya seperti apa?
Ini disajikan rumusnya. Median ya. TB, nah TB itu apa ya? Ditambah P dikali, ini buka kurung, setengah N dikurang FK dibagi F. Ini FK, ini F-nya kecil. Gitu ya. Keterangannya apa? TB itu tepi bawah kelas median. Tepi bawah. Beda lagi nanti sama tadi batas bawah ya. Ini tepi bawah. Ada TB, tepi bawah. Nah, lalu P itu panjang interval. FK itu adalah jumlah seluruh frekuensi sebelum kelas median. Jadi nanti harus cari dulu kelas mediannya. F itu adalah frekuensi kelas median. Lalu yang terakhir N itu adalah banyaknya data atau jumlah frekuensinya. Oke, daripada bingung-bingung, sambil kita lihat rumusnya juga. Ada contoh soal di sini, tentukan nilai median dari tabel distribusi frekuensi berikut. Nah, ini tabelnya 40 sampai 44 gitu ya, frekuensinya 4. Ini 65 sampai 69, frekuensinya 7 gitu ya. Nah, kita jawab langsung. Ini tabelnya. Pertama yang harus kita lakukan untuk mencari median, tadi kalau yang nyari median itu kolom tambahannya itu apa? Pertama XI ya. XI itu dapatnya dari batas atas ditambah dengan batas bawah bagi 2. Karena kita mencari titik tengahnya. Gitu ya, XI itu titik tengah. Nah, kalau untuk nyari median, yang pertama harus kamu tambahkan adalah FK, frekuensi kumulatif. Masih ingat ya, kemarin ada tuh yang untuk data berbobot pakai FK juga. Nah, FK itu adalah jumlah frekuensi dengan frekuensi sebelumnya. Jadi kalau ini kan sebelumnya nggak ada, berarti 4. Ini sebelumnya 4. 8 tambah 4, 12. Bisa juga nih, 12 tambah sebelumnya, berarti 24. Lalu 10 tambah sebelumnya, dapat 34. 9 tambah sebelumnya 43. Terus 7 tambah sebelumnya nih sampai atas itu 50. Nah, ini harus sama nih. Kalau memang jumlahnya 50, FK-nya yang terakhir juga harus 50. Kalau beda berarti ada kesalahan hitungnya. Gitu ya. Nah, itu namanya FK. Lalu setelah sudah dapat FK-nya, cari apa? Cari letak median. Caranya bagaimana? Median itu kan nilai tengah ya. Berarti setengah dari frekuensi. Nah, berarti cari letak kelas mediannya itu adalah setengah dari N-nya. N-nya yang mana? N-nya itu adalah 50. Berarti setengah kali 50 berarti 25. Artinya datanya ada di data ke-25 mediannya. Nah, ini kita lihat FK-nya nih. Ini 12, belum. 24 juga belum. Nah, berarti kita masuk ke 34. Nah, 34 udah melewati dari 25 kan? Berarti ini kelas mediannya. Gitu ya, paham ya? Jadi kelas mediannya, sudah dapat kelas median, cari tepi bawah, TB. Tepi bawah itu didapat dari batas bawah dikurangi 0,5. Tadi sebelumnya kita udah tahu ya, batas bawah itu yang mana, lihat intervalnya. Yang di depan itu batas bawah, yang belakang itu batas atas. Nah, ini batas bawahnya nih. Gitu ya, batas bawahnya berarti berapa? Batas bawahnya kelas median ya. Jadi makanya harus nyari dulu nih kelas mediannya yang mana. 55 batas bawahnya dikurang 0,5 dapat 54,5. Seperti itu. Lalu cari panjang intervalnya. Panjang intervalnya dapat dari mana? Kita hitung nih. Dari 55 ke 59 itu dia ada berapa data? Gitu ya, itu panjang interval. Cara ngitungnya jangan 59 kurang 55 ya, tapi dihitung 55, 56, 57, 58, 59. Nah, berarti ada berapa? Ada 5 panjang intervalnya. Gitu ya. Nah, langsung kita masuk ke rumusnya nih. Rumusnya itu adalah TB, tepi bawah, ditambah dengan panjang interval, dikalikan dengan setengah N. Setengah N udah dicari di awal. Dikurang FK. FK itu adalah frekuensi kumulatif sebelum. Ya, bukan frekuensi kumulatifnya dia, tapi sebelum kelas median. Dibagi frekuensinya kelas median. Nah, kita masukin nih. Ini apa? Yang 10 itu adalah frekuensinya, ya kan? F kecilnya. Lalu yang 24 itu apa? 24 itu adalah FK-nya atau frekuensi kumulatif. Nah, tinggal dimasukkan di sini. TB-nya tadi 54,5. Panjang intervalnya 5. Dikalikan dengan 25 dapat dari setengah N. 25 dikurangi 24 karena tadi frekuensi kumulatif sebelum kelas median 24 dibagi 10 yaitu frekuensinya dari kelas mediannya. Nah, tinggal dicari nih. 25 dikurang 24 kan 1. Berarti 1 per 10 kan. Nah, 1 kali 5 kan 5. 5 dibagi 10 setengah.
gitu ya, atau 0,5. Berarti 54,5 ditambah 0,5 dapat 55. Nah, seperti itu cara mencarinya. Jadi tinggal dimasukkan nih. Jadi kamu harus cari dulu masing-masing unsur yang ada di rumusnya, baru tinggal dimasukkan ke dalam rumusnya. Yang penting tahu nih TB apa, panjang interval itu yang mana gitu ya. Jadi harus paham dulu. Gitu. Nah, untuk selanjutnya adalah modus. Modus itu adalah nilai yang sering muncul. Nah, ini rumusnya memang lebih sederhana dibandingkan dengan median. Nah, ini rumusnya sama, ada TB-nya juga, tambah panjang interval juga, cuma hasil kalinya ini D1 dibagi dengan D1 ditambah D2. Di mana D1-nya itu adalah apa di sini keterangannya? D1 itu adalah selisih frekuensi kelas modus dengan kelas sebelumnya. Gitu ya. Nanti kalau D2 itu adalah selisih frekuensi kelas modus dengan kelas setelahnya. P sama TB-nya tetap sama keterangannya. Gitu ya. Nah, langsung ke contohnya. Berat badan 30 siswa suatu kelas disajikan pada tabel berikut. Modus data tersebut adalah, nah ini datanya berat badan 30 siswa, artinya frekuensinya udah ketahuan ya, jumlah frekuensinya adalah 30. Nah, berarti di sini tabelnya yang ditambahin apa? Ini nggak perlu nih kita cari tambahan kolomnya gitu ya. Nanti kita tinggal cari aja. Yang pertama harus lakukan cari kelas modusnya dulu. Nah, ini gampang cari kelas modusnya. Cari aja yang frekuensinya paling banyak. Yang paling banyak itu yang mana? 12 kan? Artinya nih ya. Nih, pada interval ketiga, artinya ini merupakan yang 51 sampai 55 itu merupakan kelas modus. Gitu ya, karena frekuensinya paling banyak. Nah, sampai situ cari apa? Sama, tepi bawah. Batas bawah dikurangi 0,5. Nah, ini batas bawahnya 51. Nah, 51 dikurangi 0,5 berarti 50,5. Lalu panjang intervalnya berapa? 5. Dapat dari mana? 51 sampai 50. 51, 52, 53, 54, 55. Ada 5 intervalnya. Gitu ya. Nah, lalu kita cari D1 nih. D1 adalah selisih antara frekuensi kelas modus dengan kelas sebelumnya. Nah, kelas modus 12 frekuensinya. Sebelumnya 6. Berarti 12 kurang 6. Selisihnya 6. Nah, itu D1-nya. Lalu cari D2-nya. D2-nya nih, selisih antara frekuensi kelas modus dengan kelas setelahnya. Berarti 12 kurang 8, yaitu 4. Nah, baru deh masukin ke rumusnya. TB plus P kali D1 per D1 tambah D2. Nah, ini TB-nya 0,5 tambah panjang intervalnya 5 dikali 6 per 6 tambah 4. Dapatlah 50,5 tambah 5 kali 6 per 10. Ini 5 sama 10-nya boleh dicoret sebenarnya kan ya. Nah, atau bisa juga bisa nih 5 sama 10 dicoret jadi 2 kan. Ini 1, ini 2. 6 bagi 2, 3. Nah, 50,5 tambah 3 dapat 53,5. Nah, seperti itu. Paling nanti jangan sampai salah penghitungannya ya ketika kamu sudah masukkan ke dalam rumus, ininya udah paham, terus salah ngitung gitu. Dan jangan lupa ini dikaliin dulu nih panjang intervalnya. Jangan ditambah dulu sama TB-nya. Jadi yang panjang interval itu punya yang di dalam kurung. Jadi TB-nya belakangan jumlahinnya. Gitu. Oke. Ini latihannya. Gitu ya, satu tabel untuk tinggi badan. Kamu diminta untuk mencari median, dan modusnya, gitu ya, dari data berkelompok, gitu. Jangan lupa dikerjakan, diupload di latihan pada aplikasi di sekolah.id. Mudah-mudahan semuanya bisa paham ya. Jadi untuk materi ukuran pemusatan data, baik data tunggal, berbobot maupun berkelompok sudah selesai ya. Gitu. Oke, Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.